merendahkan orang lain, ya, mementingkan diri sendiri. Kamu itu hanya ditipu oleh iblis itu, oleh setan itu, ya. Seolah-olah kamu mementingkan diri kamu untuk keuntungan kamu, padahal itu untuk kerugian kamu nanti di akhirat, ya. Akan rugi kalau bersikap seperti itu. Justru ketika kamu, ya, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah tentang berhubungan dengan antara sesama manusia, saling perhatian dan sesama, ya, mungkin menurut kamu itu tidak menguntungkan kamu, tapi sebenarnya itu adalah untuk kepentingan dirimu nanti setelah mati. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan, ya, itu untuk diri kamu sendiri. In asatum anfusikum. Ya, ketika kejahatan atau perbuatan negatif, kezaliman yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri yang nanti akan dibalas ketika yaumul hisab. Gitu. Ya, yuk, ya. Mari kita jaga hati, jaga sikap, saling menyayangi, apalagi dengan sesama muslim, ya. Ya, dengan sesama muslim kita itu adalah bersaudara, ya, saudara seiman. Tapi Allah juga memerintahkan tetap menjaga hubungan baik dengan non muslim. Tidak, Allah itu, mereka saja yang menuduh, ekstremis, muslim ekstrim, benci kepada yang beda kepercayaan. Tidak. Allah itu mengajarkan tentang bagaimana harus berhubungan baik dengan yang tidak seiman. Bahkan, ya, ketika anaknya, ya, mendapat hidayah, memeluk agama Islam, dia harus tetap hormat kepada orang tuanya, kepada ibunya, apalagi wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ya, yang sudah mengandung, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, sudah mengandung 9 bulan, mengurus, ya. Makanya untuk masalah ibu itu dalam Islam ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Bertanya lagi sahabat tersebut kepada selanjutnya, kepada siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Setelah 3 kali Rasul menyebutkan ibumu. Kemudian Rasul menyebutkan abu, ayah. Itu, ya. Ibu itu harus lebih dihormati, ya. Tapi intinya berbakti kepada orang tua itu sama adalah berbakti kepada Allah. Ketika kamu berbakti kepada guru, taat kepada guru, itu sama dengan berbakti kepada Allah. Karena apa? Ketika Allah memerintahkan, ya, hormatilah ibumu, orang tuamu, gurumu, itu sama dengan melaksanakan perintah Allah, ya. Jadi patokannya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, ya. Dalam keluarga pun, rumah tangga pun, ketika seorang istri disuruh taat kepada suaminya, itu adalah perintah Allah. Ketaatan yang dilakukan oleh istri itu adalah sebagai bentuk takwanya istri tersebut kepada Allah, gitu.
Jadi maka ketika si suami ya memerintahkan ya yang tidak sesuai syariat atau perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa, jangan dituruti gitu ya. Karena itu bukan perintah Allah. Laksanakanlah apa yang perintahkan oleh Allah. Taat kepada suami itu tidak harus sama semuanya. Kadang begini untuk istri itu karena sudah terlalu cinta kepada suami gitu. Kadang melupakan hal itu. Ketika apa yang dilarang oleh Allah itu dia diam saja melihat suaminya seperti itu. Ya. Tapi kalau urusan hatinya gitu ya, suaminya ingin melaksanakan sunnah Rasulullah gitu ya, apa yang tidak dilarang oleh Allah marah gitu ya, tidak mau taat. Nah, hati-hati karena wanita itu lebih dominan ya dalam dirinya itu ada iblis yang paling gampang tergoda oleh setan, oleh iblis itu perempuan. Hati ya. Kita kembali flashback ke zaman Nabi Adam. Yang tergoda oleh iblis siapa? Nabi Adamnya atau Siti Hawanya? Ya. Hawanya yang mudah untuk tergoda oleh iblis itu Hawa. Nah, suaminya ya, si prianya itu lebih mudah tergoda oleh istrinya, terpengaruhi oleh istrinya. Kebanyakan gitu laki-laki itu ya. Iblis itu tidak menggoda langsung ya kepada si pria, tapi kepada si wanitanya. Karena lebih mudah. Apalagi wanita itu ada datang menstruasi ya. Di sanalah ketika menstruasi itu wanita tidak atau dilarang, diharamkan untuk beribadah, sholat, puasa gitu. Nah, maka dari itu akan menjadi kelemahan-kelemahan gitu. Gampang sekali ya dalam seminggu itu godaan untuk suami itu seminggu itu luar biasa ya. Hati-hati, makanya tugas pria itu sebagai imam ya yang meluruskan. Jangan sampai terpengaruhi, tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang ada yang menjelma di istri kamu ya. Harus diberikan pemahaman gitu ya. Diberikan pemahaman. Maaf, bukan berarti saya mengecilkan wanita ya. Ini menjadi perhatian juga para wanita untuk selalu dekat dengan Allah ya. Selalu ingat suamimu itu adalah nikmat dari Allah. Menikahmu itu untuk ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Semuanya bukan tentang dirimu, tapi tentang Allah. Di dunia ini bukan tentang dirimu, bukan untuk kepentinganmu. Manakala Allah memerintahkan kamu mati, kamu harus mati. Ketika kamu harus mengorbankan anakmu, kamu harus mengorbankan anakmu. Itu ketika Nabi Ibrahim seperti itu. Ya. Seolah-olah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk
bukan mengusir atau ya menyimpan istrinya bersama anaknya di padang, di gunung batu, ya, sendirian, seolah-olah kan itu seperti untuk mati gitu. Kalau kita disimpan tanpa ada air, nggak bisa survival, apalagi tanpa ilmu gitu ya, bertahan hidup, survival. Tapi manakala itu si Sarah itu yakin kepada Allah, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberi makannya, Allah lah yang memberikan akal kepadanya supaya untuk bisa bertahan hidup, ya, survival gitu. Jadi yakin, insya Allah kalau yakin ya kepada Allah semua akan bisa. Hati-hati ya, banyak sekali sebenarnya pembahasan terkait iblis ini yang selalu ada menggoda kita ya, karena itu adalah sebuah penjelmaan kejahatan ya, yang dilakukan iblis itu. Makanya ya itu semua adalah ibrah untuk kita ya, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah membiarkan iblis begitu saja ketika ingkar kepada Allah. Kalau tidak ada iblis, apa ujian kita ya, itu. Makanya ya Allah itu a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, yang kita ketahui. Maka yakinlah dengan ketentuan Allah, ketika kamu ditakdirkan diberikan penampilan atau kekurangan ya di dunia, yakinlah kepada Allah ya, semua itu yang terbaik ya. Allah memberikan insya Allah sebagai kelayakan kamu sebagai hamba kepada Allah. Makanya sebenarnya mudah sekali. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ketika kamu merasa kafir, ingkar gitu ya, jadi sama seperti iblis tadi ya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat keras, sangat dahsyat. Kamu jangan coba-coba menantang Allah dengan kesombongan kamu. Semua yang kamu dapatkan itu akan hilang ya, tak tersisa. Kamu pernah dengar cerita Qarun ya, yang kayaknya belum ada yang pernah menandingi siapapun di dunia ini, yang paling kaya dialah Qarun ya. Sampai pintu berangkasnya itu ya, gudang penyimpanan hartanya itu, kuncinya pun harus dibawa dengan beberapa orang, begitu besarnya. Kenapa Allah menciptakan Qarun? Kenapa ada sosok Qarun di dunia ini? Untuk supaya kita ingat ya, jangan sampai kita kufur kepada Allah dengan harta yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang Allah tambah. Itu sebenarnya ujian untuk kita. Apakah kita masih tetap bisa bertakwa kepada Allah ketika kita menjadi punya kelebihan ya dalam harta? Apakah harta titipan yang Allah titipkan itu kita pergunakan sebaik mungkin, menjaga amanahnya atau tidak gitu ya.
Sebenarnya bukan harta saja, apa yang ada dalam diri kita adalah amanah. Amanah yang harus benar-benar dijaga. Pergunakan untuk takwa kepada Allah. Gitu ya. Alhamdulillah tuh 753 guys, 753 ya. 753 sebentar lagi yuk. Kita sudah masuk mana ini ya? Udah Cibatu ya, Cibatu Beda udah kelewatan. Bentar lagi Bandrek, pasar Bandrek. Ya adalah 10 menit. 7 menit mungkin. Oke, semuanya terima kasih ya sudah mau menyimak ya. Mampir mantengin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan lain sebagainya. Benar menjadi maklum karena tidak ada yang sempurna. Suatu tidak ada yang sempurna ya. Makanya kita harus terus belajar dan